Ruang Dewa Beladiri. Bab 57. Di atas puncak Gunung Maple, sebuah pohon besar berwarna merah darah, dengan 9 buah merah yang lembut, memancarkan aroma menggoda yang lambat laun menyebar. Ini adalah buah darah paling berharga di dalam darah. Di bawah pohon buah yang berdarah, tubuh monster yang bertumpuk seperti gunung ditumpuk, dari lusa hingga binatang buas keesokan harinya, bahkan monster bawaan setengah langkah bisa melihat. Di samping tubuh-tubuh ini, kedua pria itu saling berhadapan. Satu gelombang adalah murid Yiyuan yang dipimpin oleh Ye Feng, dan yang lainnya adalah murid Zhang, dipimpin oleh pemuda misterius bernama Liu. Kamu tercela, benar-benar ingin menelan semua buah darah. Zhang yang menatap dingin ke sisi lain. Jangan pikirkan itu. Tunggu orang tua kita datang, temukan mereka untuk menyelesaikan akun. Sud dari para bajingan ini. Para murid Yiyuan Zong berkata satu demi satu. Ye Feng mengedipkan matanya dan tidak berbicara. Ketika dia tiba dengan orang Yuan Zong, dia bertemu sekelompok monster dan membantingnya. Dia akhirnya membunuh monster-monster ini. Pada saat ini, murid-murid Zhang muncul dan mengambil semua buah darah. Hal ini, ada yang aneh di dalam dan di luar. Karena aku tidak mau menyerahkannya, maka aku akan mati. Zhang Jingxin berkedip dan menggosok bibirnya, beberapa berkata dengan kejam. Hanya karena kamu juga ingin membunuh kami pasti akan menemukanmu Zhang Jiaxing untuk meminta dosa. Murid satu Yuan marah. Hahaha, cari Zhang Jiaxing untuk meminta dosa. Alasan apa? Kalian semua murid Yuan Zong ini dimakamkan di binatang buas, apakah kamu ingin keluarga kami bertanggung jawab? Zhang Guoqi tertawa dan menatap murid Yuan Zong, seolah-olah mereka sedang menonton orang mati pada umumnya. Murid Yuan Zong tiba-tiba melihat ke samping, apakah keluarga Zhang ingin membunuh mereka semua, dan berpura-pura dibantai oleh monster. Ketika Yuan Zong tidak bisa menghasilkan bukti kuat, apalagi yang bisa Anda katakan? Karena murid-murid Yuan Zong ini keras kepala, ayo lakukan, bunuh mereka semua. Kata suara pemuda bernama Liu dalam jubah. Murid-murid Zhang tidak ragu-ragu untuk melepaskan kemarahan yang mematikan, dan momentumnya melonjak. Kelopak mata Ye Feng sedikit melonjak, tetapi hanya dalam 1 bulan, kekuatan murid-murid Zhang ini benar-benar meningkat banyak. Apa petualangan pada akhirnya? Namun, membiarkan Ye Feng bernafas lega, 7 murid utama Zhang, hanya 4 saat ini, tidak sepenuhnya jatuh tertiup angin, ia tentu tidak tahu, dan 3 telah dibantai oleh Ye Xiwen. Jika hanya ada 4 lawan, jaraknya tidak terlalu besar, belum lagi fakta bahwa ada orang-orang di dunia bawaan setengah-setengah ini. Namun, hal yang paling tidak nyaman tentang Ye Feng adalah para pemuda dalam jubah, yang memberinya perasaan berbahaya. Intuisi ini menyelamatkannya berkali-kali. Tetapi saya melihat bahwa pria muda bernama Liu menyerah melangkah keluar, dan tiba-tiba menginjak kakinya dan menginjak celah besar di tanah. Momentum mengerikan itu dilepaskan dengan tidak hati-hati, dan mesin udara yang kuat dengan kuat mengunci Ye Feng. Bawaan sebenarnya adalah tuan bawaan. Hati Ye Feng canggung, tuan bawaan itu mengerikan, dan dia dikenal sebagai orang bawaan setengah-setengah. Untuk latihan seni bela diri, langkah pertama adalah mengambil langkah pertama. Lusa, fondasinya rusak. Ketika sudah bawaan, kehidupan diselesaikan untuk pertama kalinya. Momentum yang mengerikan telah datang, seolah-olah gunung-gunung pada umumnya ada di hati setiap orang, dan orang-orang memiliki perasaan hampir pingsan. Ini adalah tekanan dari tuan-tuan bawaan. Murid biasa, hanya sedikit, dapat membunuh sekelompok orang. Semua orang pergi, tunggu kedua tetua masuk dan menyelesaikan rekening mereka. Ye Feng berteriak, tetapi mengeluarkan pedang panjang di belakangnya, menghalangi di depan semua orang. Hahaha, apakah kamu pikir mereka bisa masuk? Pria muda bernama Liu tiba-tiba tertawa dan menatap Ye Feng dan mata orang lain penuh dengan olok-olok, seperti menonton sekelompok semut. Ruang ini telah lama di penjara, seseorang untuk menyelamatkanmu. Jangan pikirkan itu, hahaha. Petik 2. Apa?
Para murid Yi Yuanzong terkejut dan ruang itu dipenjara. Ini berarti bahwa ruang ini terkunci. Semua orang tidak boleh masuk atau pergi, dan mereka semua akan terjebak dan mati di sini. Mereka menipu terlalu banyak, tinggal dan berkelahi dengan mereka. Seorang murid satu Yuan menggeram. Ya, bertarung, aku akan mundur ketika aku mati. Jangan mandiri, bunuh mereka, jangan lepaskan. Suara pemuda bernama Liu terdengar di jubah, tetapi tatapannya menatap buah darah yang matang. Ada pandangan serakah di matanya. Mengatakan bahwa pria muda bermarga Liu tiba-tiba mulai, pisau panjang tiba-tiba ditembak, tekanan mengerikan dengan pisau-pisau langsung menuju Ye Fengqi. Aura di sekitarnya langsung terkondensasi dalam pisau, dan berkumpul menjadi naga yang mengaum untuk langsung menyelamatkan. Ye Feng, pedang menikam, dan ujung pedang meledak dari pedang, menunjukkan kekuatan jauh melampaui puncak umum lusa. Boom! Gas pisau dan gas pedang bertabrakan dengan keras di udara, dan mengambil lapisan gelombang udara yang mengerikan. Pemuda bernama Liu memanggil nama pedang dan pergi ke tubuh. Hei! Ye Feng menyemburkan darah, dan tubuhnya terbang keluar. Dunia bawaan setengah langkah dan celah bawaan yang sebenarnya. Dalam bidikan ini, performanya sangat jelas. Tidak bergantung pada diri sendiri, kata pemuda bermarga Liu dengan jijik. Saudaraku, Ye Ruxue di antara kerumunan bergegas keluar dan terbang ke sisi Ye Feng. Lakukan, bunuh semua, tidak ada yang tinggal. Zhang Jingxin juga berkata dengan kejam. Para murid keluarga Zhang menjerit dan bergegas. Ayah, suara besar menerobos udara. Suara tajam pecah, pisau besar langsung datang. Pecahan keluarga Zhang, mati. Minuman yang marah datang dari langit. Beberapa murid Zhang Jia cepat yang berlari cepat di bawah pisau dan berubah menjadi darah. Siapa? Pria muda bernama Liu itu memimpin untuk bereaksi dan berteriak. Ini aku. Jauh, sosok dari jauh dan dekat, semakin dekat dan dekat, mata semua orang penuh dengan horor, sebenarnya Ye Siwen. Ini sebenarnya kamu. Bagaimana mungkin? Kamu seharusnya tidak. Zhang Jingxin berkata dengan luar biasa. Apakah ini sangat tidak terduga? Ye Siwen berkata sambil mencibir. Tapi sayang sekali aku tidak melakukan apa yang kamu inginkan, dan beberapa potong lain telah dimasak olehku. Beraninya kau berani, kata Zhang Jingxin kaget. Ini bukan murid inti umum. Itu adalah tokoh teratas dalam murid inti. Di murid Zhang Jia tahun ini, hanya ada 7 dari mereka. Sekarang mereka benar-benar dibunuh oleh Ye Siwen. 3. Zhang Jingxin tiba-tiba marah. Tanda pisah. Bab 58. Seperti murid-murid Yi Yuanzong, murid-murid Zhang, setelah berlatih sampai batas tertentu, juga ingin pergi ke Tianfengtang. Keluarga Zhang sendiri adalah keluarga berpangkat tinggi di Tianfengtang. Setiap tahun, ada sejumlah besar murid Zhang Jia ke Aula Tianfeng. Seperti tempat lain, Tianfengtang juga memiliki persaingan faksi sengit. Kekuatan besar dan kecil merajalela. Dia adalah pemimpin sesi ini. Dia akan pergi ke Tianfengtang di masa depan. Grup ini juga harus dipimpin olehnya. Dengan kata lain, tim masa depannya. Jadi saya dibantai oleh Ye Siwen, bagaimana bisa kita tidak membiarkan mereka marah? Melihat penampilan Ye Siwen, orang-orang dari Yuanzong tiba-tiba bersemangat. Jangan bunuh bajingan ini, bunuh. Moral sekte Yi Yuan tiba-tiba dimobilisasi. Ini benar-benar mencari kematian, kata suara muda Liu. Dengan dingin, berikan aku. Murid Zhang Jia di belakangnya harus bergegas ke murid-murid Yuanzong. Boom! Kedua belah pihak telah hancur bersama, seperti dua torrens. Pada tabrakan pertama, beberapa yang sial terbunuh. Para murid dari kedua belah pihak telah membunuh mata mereka. Nak, cari kematian, hari ini kau sudah mati. Zhang Jingxin meraung dan bergegas menuju Ye Siwen. Pria muda bernama Liu itu hanya melihat pohon-pohon buah berdarah di puncak gunung, terbang dan dicabut. Ye Siwen bisa membuat pihak lain berhasil, dan tiba-tiba terbang. Pada saat ini, Zhang Jingxin bergegas dengan pedang dan membunuh Ye Siwen. Minggir!
Ye Xiwen berteriak, dan pisaunya bergoyang. Pisau perkasa itu menghanyutkan dan menghantam Zhang Jingxin. Hei, pedang Zhang Jingxin bukanlah lawan Ye Xiwen, sama seperti Ye Feng menghadapi pemuda bernama Liu. Dalam kasus naluri bawaan Ye Xiwen, dia bukan lawan sama sekali. Perbedaan antara naluri bawaan dan naluri yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif, bukan tingkat energi. Selain itu, kekuatan Ye Xiwen jauh melebihi Zhang Jingxin, jadi Zhang Jingxin terbang langsung, Zhang Jingxin memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang yang rusak. Ye Xiwen sama sekali tidak memandang Zhang Jingxin, tetapi terus mengejar pemuda bernama Liu. Jangan berani menghalangi saya. Pemuda bernama Liu itu geram. Hai, pria muda yang bermarga Liu berbalik dan menabrak Ye Xiwen dalam 2 saat, pisaunya menyala terang dan duri dingin menyengat. Ye Xiwen sama sekali tidak merasakannya, dan pisau panjang yang sama melesat, ledakan yang menyebalkan itu, pisaunya hilang. Boom! 2 pisau yang sama kokohnya bertemu di udara, bertabrakan dengan gelombang udara yang mengerikan. Bagaimana mungkin? Pemuda bernama Liu berkata bahwa tidak ada pisau untuk membunuh Ye Xiwen, dan dia tiba-tiba berkata dengan tidak percaya. Bawaan? Bagaimana bisa bawaan? Tidak mungkin. Sebagai seorang master bawaan, dia adalah yang paling peka terhadap naluri bawaan, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Ye Xiwen jelas bukan seorang master bawaan, tetapi bagaimana ia bisa mengembun begitu banyak naluri bawaan. Betapa mustahil. Ye Xiwen mencibir-mencibir, hanya berkelahi. Ye Xiwen tiba-tiba menemukan detail keluarga muda Liu ini. Pemuda yang bernama Liu ini pasti adalah master bawaan, tetapi jelas jauh lebih buruk dari itu Luo Tian, dan yang paling penting adalah melihat kualitas kemarahannya. Jelas bahwa dia baru saja melangkah ke alam bawaan, dan bahkan transformasi naluri bawaan bahkan belum tercapai. Ini adalah keuntungan terbesar Ye Xiwen. Kamu masih harus khawatir tentang dirimu dulu, menyakiti kakakku, mendesain musuh kita 1 yuan, aku ingin kamu ganti kembali dengan untung ini. Ye Xiwen berteriak dan bergegas untuk menyerang. Melihat bahwa Liu Xingchun yang kuat dan konyol benar-benar didorong oleh angin oleh Ye Xiwen, moral murid 1 yuan melonjak. Mereka tidak akan berkecil hati oleh murid-murid Zhang, tetapi pemuda Liu terlalu kuat. Bahkan yang paling kuat Ye Feng yang kuat bukan musuhnya, itu langsung terbang, membuat mereka merasa bingung di masa depan. Tapi sekarang, meskipun saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Xiwen, saya bisa menghentikan master bawaan, tetapi memblokir adalah berita terbaik. Murid Ye Yuanzong membunuh matanya, dan tiba-tiba teriakan datang darinya. Ini adalah medan perang tempat Anda tinggal dan mati. Tidak ada kemungkinan untuk saling kompromi. Pemuda bermarga Liu tiba-tiba jatuh ke tanah, sambil menahan serangan Ye Xiwen. Pisau Ye Xiwen cepat, sampai ekstrim, hampir dalam kilatan pisau, dia sudah bergegas untuk menyerangnya. Pria muda bernama Liu itu hampir tertekan dan mati, dia adalah seorang master bawaan, dan dia benar-benar dipukuli oleh seorang pejuang yang diperoleh. Ya, hampir hancur. Dengan kekuatan, Ye Xiwen ini, sebenarnya ada kekuatan naga, sama sekali tidak di bawahnya. Pada kemarahan, tingkat naluri bawaan yang ia ubah lebih tinggi daripada dirinya. Ini adalah itu benar-benar akan mengubah atmosfer yang menyebalkan menjadi tanda insting bawaan. Pria muda bernama Liu juga jenius. Di Tianfeng Tang, itu juga menjadi masalah. Hari ini, dia ditekan oleh seorang master pada hari itu. Bagaimana dia bisa menerimanya, dan tiba-tiba dia berteriak pisau api. Udara yang menyebalkan yang melekat pada pisau panjang di tangannya segera mulai membakar. Melihat dari jauh, itu seperti pisau api. Pisau panjang di tangan pemuda Liu menari karena api, dan udara yang terbakar mendesis. Ye Xiwen hanya merasakan gelombang panas bertiup di wajah, dan panas pada pisau api itu luar biasa. Panas api yang luar biasa langsung menyapu Ye Xiwen. Ye Xiwen mencibir lagi, dan matanya melintas di matanya. Pisau di tangannya terangkat, dan pisau itu melayang ke langit. Dia segera maju dan pergi ke api,
dan gayung bersambut tidak membiarkannya. Pisau dan kesedihan yang mengerikan pecah tiba-tiba, dan langsung memusnahkan gelombang api yang mengerikan itu. Boom, boom, boom. Dua gesekan bawaan dan sengit yang mengerikan meledak. Konfrontasi yang lengkap dan lengkap ini, Ye Xiwen benar-benar mendorong orang-orang muda Liu ke bawah. Ye Xiwen menghancurkan, dan langsung menarik keluar 9 bayangan di langit, benar-benar mengunci pemuda bernama Liu. Bagaimana mungkin? Saya tidak terkalahkan, saya adalah seorang bawaan sejak lahir, bagaimana saya bisa kehilangan Anda? Pemuda bermarga Liu tiba-tiba berkata dengan ngeri bahwa ia tidak dapat membayangkan bahwa ia akan sepenuhnya didorong ke dalam angin. Boom! Pria muda bernama Liu selamat, dan dia hanya bisa dengan jujur menjemput Ye Xiwen. Kekuatan teror telah diperbesar ke tingkat yang mengerikan di bawah berkat bulan, dan itu telah mengocok darahnya. Ye Xiwen tidak peduli, tapi itu pisau, dan pisau itu lebih cemerlang. Tanda pisah, tanda pisah.